Pernah dengar buku Berani Nggak Disukain karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas buku fenomenal ini. Isinya tuh didasarin sama psikologi Adlerian, yang jujur aja idenya tuh sering kali nabrak banget sama cara kita mikir selama ini. Jadi siap-siap ya, karena beberapa keyakinan kita mungkin bakal sedikit goyang setelah ini. Kita mulai dari sini deh. Coba jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kamu ngerasa capek cuma gara-gara mikirin apa kata orang nanti? Atau mungkin ngerasa kejebak sama ekspektasi orang tua, teman-teman, atau bahkan tekanan buat kelihatan sukses di media sosial. Kalau kamu ngerasa, wah ini gue banget, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan buku ini katanya sih nawarin jalan keluarnya. Oke, kita masuk ke konsep besar pertama yang bakal kita bongkar. Dan siap-siap karena ini lumayan radikal. Gagasan bahwa masa lalu kita, termasuk trauma sekalipun, sebenarnya tuh nggak punya kuasa penuh atas diri kita yang sekarang. Kedengarannya aneh kan? Justru itu, yuk kita dalemin bareng-bareng. Nah, ini dia nih kalimat yang paling bikin kaget dari buku ini. Perlu digarisbawahi ya, Adler itu bukan bilang pengalaman buruk itu nggak nyata atau nggak menyakitkan. Tentu aja sakit. Tapi, menurut dia, nggak ada satupun pengalaman di masa lalu yang secara otomatis nentuin masa depan kita. Yang paling penting itu adalah makna yang kita pilih untuk kita kasih ke pengalaman itu. Kuncinya ada di kata memilih. Jadi perbedaannya tuh bener-bener fundamental. Kalau pandangan umum kayak dari Freud, itu ngelihat hidup kayak sebab akibat. Aku begini karena dulu aku digituin. Seolah-olah kita ini cuma produk pasif dari masa lalu. Tapi Adler ngebalikin itu semua. Dia bilang, aku memilih untuk memaknai masa laluku seperti ini demi tujuanku yang sekarang. Artinya, kamu bukan korban, tapi kamu adalah arsitek dari makna hidupmu sendiri. Kendalinya ada di tanganmu. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh dari bukunya ya. Bayangin ada seorang anak muda yang gak mau keluar kamar sama sekali. Kalau ditanya kenapa, dia jawab karena trauma sama perlakuan orang tuanya di masa lalu. Pandangan umum bakal bilang, oh kasihan ya, dia korban. Tapi Adler akan nanya, oke, tapi apa tujuannya dia ngurung diri? Dan menurut Adler, tujuannya adalah supaya tidak perlu menghadapi dunia luar yang menakutkan. Jadi, rasa cemas dan trauma itu dia gunakan sebagai alasan yang super kuat buat mencapai tujuannya itu. Intinya, dia bukan nggak bisa keluar, tapi secara nggak sadar memilih untuk tidak keluar. Konsep ini juga berlaku buat emosi yang kelihatannya meledak-ledak, contohnya marah. Pernah kan lihat orang yang tiba-tiba teriak-teriak ke pelayan cuma karena ketumpahan kopi? Kita sering mikir dia itu dikuasai amarah. Menurut Adler, nggak gitu cara kerjanya. Orang itu secara sadar atau nggak sadar memilih untuk teriak. Tujuannya ya biar si pelayan cepat-cepat minta maaf dan ngerasa bersalah. Jadi kemarahan itu bukan sesuatu yang merasuki kita, tapi sebuah alat yang kita keluarkan dari kotak perkakas kita buat mencapai sebuah tujuan. Oke, tadi kita udah ngomongin soal diri sendiri dan masa lalu. Sekarang kita pindah ke arena yang lebih besar lagi. Tempat di mana sebagian besar drama hidup kita tuh terjadi. Apa itu? Hubungan dengan orang lain. Karena menurut Adler, disinilah akar dari semua perasaan gak bahagia kita berasal. Ini klaimnya yang paling berani sih. Coba deh, renungin sebentar. Kalau kamu itu satu-satunya orang yang ada di alam semesta, benar-benar sendirian, apakah kamu bakal merasa minder? Atau iri? Atau kesepian? Enggak kan? Kamu nggak akan peduli soal penampilan, pencapaian, atau apapun. Semua perasaan negatif itu, kata Adler, baru muncul ketika ada orang lain untuk kita bandingkan. Jadi, ya, semua masalah kita itu sebenarnya masalah sosial. Nah, dalam hubungan dengan orang lain inilah sering muncul yang namanya rasa minder. Merasa kurang itu normal banget kok, manusiawi. Bahkan bisa jadi bensin buat kita jadi lebih baik. Tapi, yang bahaya itu namanya inferiority complex. Ini beda. Ini adalah kondisi di mana kamu pakai rasa mindermu itu sebagai tameng. Ah, aku kan cuma lulusan kampus biasa, ya pantas aja aku nggak dapat promosi. Itu bukan lagi bensin, tapi udah jadi rem tangan yang sengaja kamu tarik sendiri. Terus, gimana caranya biar kita lepas dari jeratan perbandingan ini? Kuncinya adalah ganti kacamata. Berhenti ngelihat hidup ini kayak arena kompetisi, di mana setiap orang adalah sainganmu. Di mana kalau temanmu sukses, berarti jatah suksesmu berkurang. Ganti kacamatamu dengan pandangan kalau kita semua ini kawan seperjalanan. Kita jalan bareng, mungkin di bidang yang sama, tapi tujuannya beda-beda. Kemenangan temanmu nggak ngambil apapun darimu. Justru, kamu bisa ikut bahagia buat mereka. Jadi, intinya di sini,
Lomba lari satu-satunya yang beneran perlu kamu ikuti adalah lomba lari melawan dirimu yang kemarin. Satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan, ya versi ideal dari dirimu sendiri. Fokus ke dalam, ke progresmu sendiri. Sekecil apapun itu, bukan malah sibuk ngelirik lari orang lain di lintasan sebelah. Oke, kita udah bongkar 3 masalah besar, cara kita mandang masa lalu, cara kita pakai emosi, dan cara kita ngelihat hubungan. Mungkin kepala udah mulai ngebul ya? Wajar. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa benar-benar bebas dan hidup buat diri kita sendiri? Dan ini dia jawabannya. Inti dari seluruh buku ini, kalimat yang jadi judulnya. Kebebasan itu bukan soal punya banyak duit atau bisa liburan kapan aja. Itu kebebasan fisik. Kebebasan sejati yang dibicarain di sini itu kebebasan mental. Yaitu saat kamu punya keberanian untuk nggak disukai orang lain. Ya, sesederhana, tapi juga sesulit itu. Coba deh kita renungi bareng, kalau setiap langkah yang kamu ambil selalu didasari pertanyaan, nanti orang mikir apa ya? Atau kalau aku posting ini, likes-nya banyak nggak ya? Pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya jadi pilot dalam hidupmu? Kamu atau opini acak dari orang lain? Berusaha nyenengin semua orang itu rasa paling pasti untuk kehilangan arah dan, ya, kehilangan dirimu sendiri. Nah, biar nggak cuma jadi teori, Adler ngasih kita alat praktis yang namanya pemisahan tugas. Konsepnya simpel banget. Dalam setiap situasi, bedain mana yang jadi tugasmu dan mana yang jadi tugas orang lain. Contohnya gini, orang tuamu pengen kamu jadi dokter tapi passionmu di seni. Memilih untuk kuliah seni dan ngejalaninnya dengan sungguh-sungguh, itu tugasmu. Nah, gimana reaksi orang tuamu, apakah mereka kecewa, marah, atau akhirnya dukung, itu tugas mereka. Kamu nggak bisa ngontrol perasaan mereka. Tugasmu adalah ngejalanin pilihanmu dengan bertanggung jawab. Titik. Jangan buang-buang energimu buat ngerjain tugas orang lain. Oke, aku tahu apa yang mungkin ada di pikiranmu. Loh, kalau aku cuek sama omongan orang, ntar aku jadi egois dong. Terus, rasa percaya diri dan merasa berharga datangnya dari mana kalau bukan dari pujian orang? Pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya tentu aja bukan dengan jadi egois. Adler nawarin sebuah jalan yang menurutku sangat indah. Rasa berharga yang sesungguhnya itu nggak datang dari berapa banyak likes yang kamu dapat, tapi dari perasaan bahwa kamu udah berkontribusi. Perjalanannya dimulai dari kesadaran sederhana, bahwa kita semua ini adalah bagian dari sebuah komunitas, entah itu keluarga, tim kerja, atau teman-teman. Dari situ, kita bakal terdorong buat ngasih, buat bantu, bukan biar dapat pujian, tapi murni karena kita peduli. Dan pada akhirnya, kita bakal sampai pada pemahaman yang menenangkan bahwa hanya dengan ada di sini dan jadi bagian dari komunitas, itu aja kita udah punya nilai. Dan ini penting banget di zaman hustle culture sekarang. Nilai kita sebagai manusia itu nggak diukur dari jabatan di LinkedIn atau seberapa gede gaji kita. Nilai kita yang sejati datang dari kontribusi kita. Nggak harus kontribusi yang gede dan ngubah dunia kok. Dengerin temen yang lagi curhat, bantuin orang tua, atau sekedar ngerjain kerjaan kita dengan baik dan nggak nyusahin orang lain, semua itu adalah kontribusi. Dan dari sanalah rasa berharga yang nggak bakal goyah sama omongan orang lain itu berasal. Jadi setelah kita bedah semua konsep ini, pertanyaannya tinggal satu. Dan ini buat kamu. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini. Apa satu langkah super kecil yang bisa kamu ambil untuk lebih berani jadi diri sendiri? Mungkin dengan nolak ajakan yang sebenarnya nggak kamu mau, atau ngeposting karya yang kamu suka tanpa mikirin jumlah likes-nya. Apapun itu, mulailah dari yang paling kecil. Karena dari situlah kebebasan sejatimu dimulai.